Huh? Cuy, saya melihat sesuatu. Tadi sepertinya ada yang memanggil cuy. Tapi sekarang nggak tahu kemana. Pas di tengah kuburan ini ada suara tadi cuy. Run. Kabur cuy. Oke cuy, jadi kita memasuki ke dalam Kerkop Pucut. Jadi di sini agak sepi. Cuman pas kita masuk agak merinding guys ya. Karena suasana kuburan terasa banget ini. Tuh kalian lihat itu. Banyak apa ya? Palang salib ya. Lihat teman-teman. Jadi di sini di pintu masuk kalau misalnya kalian lihat ada makam Jenderal Koller. Nah, jadi Jenderal Koller ini yang ditembak oleh pejuang Aceh di depan Masjid Raya. Nah, ini kalian bisa lihat ini ada kuburannya Jenderal Koller. Nah, jadi kalau misalnya kalian tidak tahu siapa Jenderal Koller, kalian bisa baca di Google, di mana Jenderal Koller ini adalah komandan penjajah ya dari Belanda yang tewas ditembak oleh, kalau saya baca sejarahnya itu, oleh Tunku Imum Lembata dari Lungbata ya. Jadi ditembaknya pas di dada di halaman Masjid Raya. Jadi kalau misalnya kalian ke Masjid Raya itu ada tugu pas di samping Masjid Raya Baitur Rahman guys. Kalian bisa lihat perjuangan rakyat Aceh luar biasa guys. Nah, jadi dulunya ini makam atau jenazah Kohler ini itu dibawa ke Batavia yang sekarang ini Jakarta, kemudian dimakamkan di sana. Namun pada tahun 1970 sekian dilakukan pembangunan di Jakarta dan makam dari Jenderal Koller itu dievakuasi dan dibawa ke Aceh atas permintaan dari pemerintah Belanda guys, dan pemerintah Aceh menyetujui untuk dimakamkan di sini. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat dari depan itu pas di pintu masuknya di depan ini guys, jadi mirip tugu dia ya, kalian bisa lihat. Jadi kalau misalnya kalian bertanya kenapa Belanda menyerang Aceh, jawabannya karena Aceh menolak untuk bergabung dengan pemerintah Hindia Belanda, yang mana yang dipimpin oleh orang-orang Belanda, dan Aceh ini menolak untuk bergabung dengan pemerintah Hindia Belanda. Mereka penjajah secara terbuka melakukan penyerangan terhadap Masjid Raya Baitur Rahman, dan pada saat itu Masjid Raya Baitur Rahman dibakar ya oleh mereka, sehingga menyebabkan kemarahan yang luar biasa oleh rakyat Aceh karena hal tersebut. Dan setelah satu dekade, beberapa bulan kemudian, pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman dan membangunnya yang lebih megah, yang cikal bakal yang sekarang teman-teman ya. Jadi dia punya beberapa menara. Oh ya teman-teman, jadi di sini ternyata ada kuburan Pocut Merah Pupo ya. Jadi di mana kuburan Pocut ini adalah kuburan anak kesayangan dari Sultan Iskandar Muda. Nah, jadi pertanyaannya kenapa dikuburkan di sini? Ternyata Pocut Merah Pupo ini adalah seorang putra mahkota dari Sultan Iskandar Muda yang dirajam oleh ayahnya sendiri karena dituduh melanggar ya. Karena Sultan Iskandar Muda ini adalah orang yang menjunjung tinggi syariat pada saat itu dan kemudian menghukum anaknya. Jadi tidak tanggung-tanggung ya guys.
Kalian bisa lihat di sini ada makam Merah Pupo. Jadi makam Merah Pupo ini seharusnya dia dimakamkan di sebelah orang tuanya ya, Sultan Iskandar Muda. Namun karena dihukum dan diasingkan di sini guys, di tengah orang-orang penjajah gitu teman-teman. Nah, jadi di sini ada 3 makam ya guys. Kalian bisa lihat. Aku nggak tahu nih yang mana. Yang jelas salah satu makamnya adalah makam dari apa ya? Pocut Merah Pupo teman-teman. Dan katanya Pocut Merah Pupo ini dituduh melakukan perzinahan ya teman-teman. Dituduh. Jadi ada yang mengatakan bahwa dia dituduh, ada juga yang mengatakan memang benar gitu. Jadi terlepas dari benar atau tidak, yang jelas semoga kebenaran itu akan terungkap di akhirat nanti teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa menilai, hanya Allah yang bisa menilai teman-teman. Oke cuy, jadi kita sudah di tengah-tengah kuburan ini. Kita masuk aja ya. Aku agak takut teman-teman. Jadi kuburannya beda-beda. Yang model kotak seperti ini apakah rangka manusia ataupun abu yang ditaruh di sini guys. Lahir 10 bulan 3 1896, meninggal 1972. Jadi ada yang meninggal bukan karena terjadinya perang, tapi karena sakit juga dikuburkan di sini. Ini kuburan orang Belanda, lahir 1871 guys, meninggal 1897. Ada macam-macam bentuk kuburannya ya. Ada yang seperti monumen, katanya ada yang dari pribumi guys. Jujur aku merinding sekali. Jadi makamnya bersih teman-teman ya. Kenapa makam ini dirawat? Dan ternyata di sini mereka mengumpulkan dana ya. Orang Belanda, pemerintah Belanda memberikan dana untuk makam ini dirawat. Karena kalau orang Belanda itu menganggap mereka sebagai pahlawan gitu teman-teman. Meskipun kita menganggap orang Belanda ini sebagai penjajah, karena terjadi pada Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah di sini kayaknya sepertinya baru dicat ya. Oke cuy, jadi sekarang kita udah sampai di penghujung kuburan Kerkhoff ya. Ini ada tulisan Lieutenant Visland. Apa artinya nih? Aduh, ini tempatnya angker banget. Allahu Akbar. Badanku merinding banget guys. Coba kita ke sini. Waduh. Ini ada tulisan Neoras PC Andrians. Apa nih? Bahasa Belanda. Huruf hidupnya banyak sekali, susah kita baca guys. Allah Akbar. Ini kelihatan baru, cuman pas kita ke sini itu suasananya merinding sekali cuy. Ini ada monumen lagi guys. Apa nih ya? Gak ada tulisannya lagi, udah hilang ini guys. Sepertinya ini baru dicat guys ya. Dan kalau saya baca artikel, ternyata ada beberapa kuburan yang dilakukan pengecatan oleh yayasan untuk mengumpulkan dana dan dirawat makamnya. Ini yang udah agak apa ya, agak usang gitu teman-teman, nggak dirawat. Kalau ini masih putih ya teman-teman ya. Allahu Akbar. Sampai merinding aku ke sini guys. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ini namanya Mais Belifde.
Estonot. Apa nih bacanya? Aku nggak ngerti cuy. Oh ini kalau nggak dicat ternyata begini dia. Udah lama banget guys. Kalau menurut saya sepertinya ini abu ditaburkan di sini guys. Biasanya kan seperti ini. Aduh, kita di tengah-tengah kuburan nih. Kita tersesat cuy. Aduh, kita nggak tahu jalan pulang cuy. Gimana nih? Aduh, kemana nih? Kita tersesat. Aduh, merinding sumpah cuy. Ini baru dicat ya. Ternyata kuburannya udah lama dan dicat ulang guys. Cuy, saya melihat sesuatu. Tadi sepertinya ada yang memanggil cuy. Tapi sekarang nggak tahu kemana. Pas di tengah kuburan ini ada suara tadi cuy. Ini kuburannya sudah agak tua cuy ya. Allah, tuh kalian dengar suaranya mistis sekali. Ini nggak dicabut ini cuy. Di sini ada letaknya, ada nomornya. Ini ada tulisan Kampung Konjet PD. Kenapa ada tulisan ya? Merinding aku cuy. Allahu Akbar. Ada yang manggil lagi cuy. Di sini kuburannya nggak kelihatan lagi cuy. Aduh. Allah. Ini kuburannya udah lama banget. Aduh. Ini kalau kita kesini malam hari ini banyak penampakan nih cuy. Siang aja, ini jam berapa? Jam 4 aja ini udah kelihatan merinding nih badan kita cuy. Ternyata di sepanjang tanah dari depan sampai belakang ini penuh kuburan cuy. Ini sekitar 2200 lebih ya. Dan kalian bisa lihat namanya beda-beda gitu. Meninggal 1922 Kutaraja. Jadi orang-orang Belanda atau tentara Belanda itu tidak hanya meninggal di sini, itu bahkan tersebar di seluruh Aceh, terus dibawa ke sini di Kutaraja pada saat itu namanya, dan dimakamkan di sini guys. Jadi mereka itu ada yang meninggal di berbagai daerah di seluruh Aceh gitu teman-teman. Merinding aku. Dan katanya di kompleks ini ada 4 orang jenderal yang dikuburkan. Salah satunya adalah yang paling terkenal, itu Jenderal Kohler yang tewas ditembak di depan Masjid Raya Baitur Rahman guys. Gak main-main sama orang Aceh ya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau kesini, itu pas di belakang Museum Tsunami guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.